Halo sahabat, berjumpa lagi dengan kami MJ Putra Indonesia. Hari ini kita akan share lagi kepada Anda. Ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Ada juga yang masih bingung, sahabat properti developer pemula nih khususnya. Bang, apa sih perbedaan perumahan subsidi dengan perumahan komersil? Apanya yang disubsidi dan apa sih komersil? Dan bagaimana kita menyikapi developer pemula, apakah mau bikin perumahan subsidi apa perumahan komersil? Nah, itu yang lagi bingung sahabat properti, khusus developer pemula nih. Oke, nah ini akan kita bahas sahabat properti, apanya yang disubsidi dan bagaimana komersil itu dan bagaimanakah subsidi itu. Oke, ikuti saya video berikut ini, kita akan bahas tuntas kepada Anda. Oke. Oke, sahabat properti, sekarang kita akan bahas tuntas apa tuh si persoalan subsidi itu apa, perumahan komersil itu apa, dan bagaimana syarat-syarat untuk sebagai developer pemula kadang-kadang juga bingung apa sih yang disubsidi, apa sih. Oke. Nah, sedangkan kalau kita membahas kebetulan perumahan subsidi itu apa? Perumahan subsidi itu adalah perumahan yang diperuntukkan oleh pemerintah untuk MBR. MBR itu siapa? Masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, berapa sih berpenghasilan rendah ini? Berpenghasilan rendah itu minimal penghasilan mereka hanyalah 4 juta. Sekarang kalau 4 juta ya, lebih dari 4 juta biasanya tidak boleh. Nah, kalau dalam di perumahan subsidi yang disubsidi itu adalah suku bunganya sahabat properti. Kalau kita mengikuti suku bunga BI yang biasa-biasa saja, maka suku bunga itu bisa saja 13%, 12%. Nah, sekarang untuk suku bunga rumah subsidi itu hanya 5% saja. 5% itu include sahabat properti itu tetap selama 20 tahun. Nah, sekarang malah bisa sampai 25 tahun. Sedangkan perumahan komersil itu mengikuti suku bunga, jadi tidak ada yang disubsidi di situ. Jadi selisih itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau suku bunganya 12%, berarti yang disubsidi oleh pemerintah itu 7%-nya sahabat properti. Asik ya. Nah, untuk perumahan subsidi juga dibatasi usia yang boleh mengambil perumahan subsidi itu 21 tahun sampai usia 55 tahun. Karena dianggap usia lebih dari itu, karena sebentar lagi pensiun. Sebenarnya usia sampai 50 tahun sahabat, tapi kadang-kadang 55 juga bisa. Oke, nah terus berpenghasilan rendah ini untuk siapa sih? Berpenghasilan rendah ini bisa sebenarnya untuk para karyawan, untuk karyawan dan para pengusaha UKM, usaha kecil dan menengah. Bisa saja dia untuk sifatnya lebih kepada masyarakat yang memang berpenghasilan 4 juta. Kalau dia lebih dari 4 juta sebenarnya sebenarnya rumah subsidi itu ada 3 sahabat properti sekarang. Produknya ada yang namanya FLPP, ada yang namanya BP2PT, dan ada yang namanya Tapera. Dan BP2PT ini adalah yang disubsidi oleh pemerintah adalah suku uang muka. Uang muka disubsidi oleh pemerintah sampai 40 juta. Nah, ini diperuntukkan bagi orang yang berpenghasilan wira swasta yang berpenghasilan sampai 8 juta sahabat properti. Tapi suku bunga dia mengikuti suku bunga komersil. Nah, sedangkan yang FLPP itu adalah yang berpenghasilan 4 juta, dia yang disubsidi dibantu oleh pemerintah uang muka SBUM namanya. 4 juta juga sahabat properti. Jadi DP di uang subsidi di DP untuk perumahan subsidi itu kecil sekali, hanya 22,5 juta saja. Sudah itu ada namanya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Tabung perumahan rakyat ini diperuntukkan untuk para pegawai negeri ASN. Terus itu untuk perumahan subsidi. Terus perumahan subsidi tanah dibatasi kaplingannya sahabat properti sampai 200 meter persegi maksimal ya. Sebenarnya dibolehkan itu 60 meter persegi sampai 200 meter persegi, sedangkan tipe rumah tidak boleh kurang dari tipe 36. Lebih sedikit sih boleh saja, kadang-kadang sih ada aja yang bikin 35, nggak apa-apa sih sebenarnya. Sedangkan untuk perumahan komersil tanahnya kaplingannya tidak dibatasi, tipe rumah juga tidak dibatasi, suka-suka kita aja menjualnya berapa. Terus harga jual di perumahan komersil ya suka-suka developer sih, berapa aja. Anda jangan kaget kalau tipe rumahnya sama, tipe 36, tanahnya kaplingnya sama, tapi harga berbeda. Contoh, harga perumahan tipe 36 dengan harga tipe 36 juga komersil
bisa jadi berbeda sahabat properti. Tipe 36 subsidi 150 juta, sedangkan di komersil bisa 200 sampai 300 juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang satu komersil, yang satu yang subsidi. Nah, kenapa bisa harganya mahal? Karena di komersil bisa jadi tipe 36 spesifikasi material yang ditetapkan oleh developernya, spesifikasi material yang KW 1 sahabat properti, sedangkan rumah subsidi biasanya KW 3, biasanya seperti itu. Terus harga tanah juga berbeda kadang-kadang, karena biasanya perumahan-perumahan subsidi itu terletaknya di pinggiran kota, sedangkan perumahan komersil terletaknya pasti di dalam kota. Kenapa? Harga tanah dalam kota itu sudah mahal sahabat properti. Nah, oke, sahabat properti, kita masuk sebagai developer pemula, bagaimana kita menyikapi, apakah kita mau membangun perumahan subsidi atau pembangunan proyek kita komersil. Nah, dalam hal ini yang ditentukan pertama itu dari segi tanah dulu sahabat properti. Tanah lokasi yang Anda dapatkan di mana dulu, apakah dalam kota, apakah luar kota. Kalau dalam luar kota harganya murah, maksimal sampai 500.000 itu masih bisa subsidi sahabat properti. Tapi kalau perumahan Anda terletak dalam kota, harga tanah bisa 1.200.000 per meter, maka kami sarankan Anda jangan bikin rumah komersil subsidi, nggak masuk. Maka bikinlah rumah komersil. Nah, yang nilai lebih daripada komersil dan subsidi, biasanya rumah subsidi itu lebih cepat laku sahabat properti, karena PPN-nya rendah. Disubsidi DP-nya pun rendah. Nah, peminatnya pun biasanya masyarakat memang berpenghasilan rendah, ada yang di pasar-pasar jualan dan segala macamnya. Sedangkan kalau perumahan-perumahan komersil biasanya agak lambat lakunya, karena memang harganya mahal, karena dia mengikuti suku bunga, dan juga dari segi PPN-nya juga sangat tinggi sahabat properti, karena PPN sekarang sudah 11% ya. Nah, itu sahabat properti kira-kira yang kenapa harus subsidi dan kenapa harus komersil. Oke. Kalaupun kita bisa menyikapi sebagai developer pemula, sebaiknya kami sarankan kepada Anda pemula ini, ambillah perumahan subsidi. Tapi perumahan subsidi ini juga banyak persyaratannya sahabat properti, banyak sekali persyaratannya. Bisa di Kemenpupera, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya harga ketinggiannya, dari segi konstruksi sahabat properti, dan juga dari segi izin-izin. Banyak legalitas yang memang perlu kita persiapkan ya. Ada aplikasi-aplikasi. Nah, itu perumahan subsidi itu seperti itu, karena harga jual untuk perumahan subsidi itu dibatasi oleh pemerintah. Setiap wilayah daerah berbeda. Khusus untuk wilayah Sumatera biasanya harganya 150 juta, sedangkan wilayah Jawa, Bali udah 160 juta. Tapi kalau rumah subsidi itu bisa saja, biasanya pemerintah akan menaikkan, kan setiap tahun akan naik sekian persen, sesuaikan juga dengan harga material. Nah, itu sahabat properti. Sedangkan rumah-rumah komersil untuk pemula, kami sarankan kalau Anda memang dapat tanah lahan lokasinya dekat kota, maka ambillah perumahan komersil tidak terlalu banyak, tapi cukup 2 atau 3 unit saja. Anda coba dulu bikin developer individu sifatnya, ambil lahan 10 kali 10 100 meter persegi, 3 kaplingan saja, Anda bikin rumah tipe 45, Anda jual. Jadi persyaratan yang nggak banyak perizinan, lebih kepada hanya pecah sertifikat dan izin EMB, itu saja sahabat properti. Ini khusus pemula ya, kecuali kalau Anda udah mahir, lain cerita tuh, kasuka Anda. Oke, sahabat properti, sekian wejangan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Share video ini ke teman dan sahabat Anda. Dan kalau Anda punya lahan tapi Anda bingung mau diapain, tanyakan kepada kami, konsultasikan. Ada kami siap membantu Anda. Mau diapain, mau dijual kaplingan, mau dibikin perumahan, atau Anda punya uang 1 miliar 2 miliar, Anda bingung mau diapain, yuk berbisnis dengan kami, bisnis properti.
kita janjian. Oke, salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.